Apa cak aku lupa kan memang kita ada dia gitu ya. Enggak. Jadi kan guna kena TK kok dangdut ya. India ya. Jadi kan cek bukan ngangkau dia ini. Oh pentong bentiso dia kata. Tak langkong pun nguncang gula boleh cek berkitar. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Tak ada titik orkes mat. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semua kerja kantoran, pas saya rasa acuan le acan. Ngelai kemudian dapur. Areh hola kia hai sobri lagu India gitu. Siapa sih usul India gitu gurunya? Mojak boleh? Dan nak empale Aceh itu juga. Ini lepas dengan acara hola kia hai suruh nyanyi India. Untuk pak kering apa kakinya? Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla wa asatidatuna al-kurama nakhussu bidhikrihim habibana wa sayyidana hadratal habib Hashim bin Ahmad Bahashim wa man indahu minal ulama. Yang mulia Kiai Haji Wahyudi Hasan, yang mulia Kiai Junaidi, juga seluruh para kiai yang lain. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu karena saya tidak tahu nama secara rinci. Namun meskipun saya tidak menyebut satu persatu, sedikit pun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat kami kepada seluruh para guru-guru ngaji yang hadir. Al-Umara, tokoh masyarakat, utamanya Kepala Desa Sungai Cuka beserta aparatur desa yang hadir, secara istimewa sahibul dakwah wa sahibul manzil Abah Haji Saridin beserta jajaran keluarga yang pada kesempatan malam hari ini mengadakan haul dari Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Ramli Fakhri, dan juga seluruh jajaran alumnus dari Pondok Pesantren Tagrini Timur yang hadir pada kesempatan malam ini, dan seluruh Jam'iyah Sholawat Nariyah yang dipimpin oleh Abah Haji Samsuri, dan juga Sholawat Nariyah Cahaya Nur 4444. Betul. Jangan teruslah. Dan seluruh yang hadir tanpa terkecuali, namun kepada semua yang hadir pada kesempatan malam ini saya hormati, saya muliakan, dan saya yakin semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa Jam'iyah Hadrah, namanya mana? Nahdlatul Muhibbin, yang telah memimpin pembacaan sholawat dari awal. Alhamdulillah, acara pada malam hari ini semakin sempurna dengan turunnya hujan, atau kata orang Madura, Sitri Sita Pati Raja.
Apa? Tak ngerti. Tulan. Emang gua pikirin. Dengan turunnya gerimis ini acara makin sempurna. Kenapa kok makin sempurna? Satu, Nabi Muhammad pernah bersabda, al-ajru biqadari ta'ab. Pahala itu diukur dengan musyaqqah yang dialami. Semakin ada hujan, semakin ada gerimis, ini musyaqqahnya semakin bertambah. Karena yang tadinya kering jadi basah. Sehingga ketika hujan acara pada malam hari ini tidak hanya dapat pahala berzikir, tapi dapat pahala sabar. Sehingga dengan hujan pahalanya bertambah. Sehingga tahun depan kalau mau menghauli lagi dan ingin acaranya makin besar, nah, amba aki kau hujan. Hah? Iko lah anyok iko. Sebab ilmu sohong ya acara aku deh ya. Ini yang pertama. Yang kedua, haul yang disertakan dengan turunnya gerimis ini menjadi pertanda bahwa semua yang kita lakukan ini diterima oleh Allah dengan sempurna. Amin. Hal ini saya dengar sendiri dari Hadratus Syekh Kiai Haji Romli Fakhri. Kebetulan beliau ini pendakwah, Kiai. Beliau penceramah dan tidak ada di Madura penceramah tegas yang tegasnya seperti Kiai Haji Romli Fakhri ini. Kalau ulama yang lain, mohon maaf di Madura, itu kebanyakan amar ma'ruf. Mari kita sholat, mari kita sedekah. Kiai Haji Romli Fakhri ini bukan ulama amar ma'ruf saja, beliau juga nahi mungkar. Di desanya Kiai Romli Fakhri ini tidak ada sabung ayam. Bahkan di desa sekitar gak berani sabung ayam, gak ada berani orkes karaoke, gak berani. Karena kalau ada orkes, ini turun tangan beliau. Beliau tidur mobilnya sedia parang dia. Dulu waktu ada kasus ninja, Kiai Romli bilang, mun takok kacaruk cek ngaku tang boleh. Jadi mun ngaku boleh nangkin acaruk. Beneran takut semua sama ini. Bajingan, mohon maaf, bajingan tengik dan bajingan yang tanpa tengik. Bahkan bajingan ada dua ini. Ada bajingan ditengikin, dua bajingan bighairi tengikin. Siapa ngucap masuk je? Masuk ada maka. Bejak tekuk telempet je. Hah? Tidak lah ngucap becak ibu-ibu, cakap tambah keh. Becak ibu-ibu keh, cakap iya. Lenjak mau bangkok bayu lok keh bik keh. Ana pejaknya beda dek ya kan. Emas dek ya kan genteng-genteng rekan bek cocok cicir. Bahaya lok becai bebekeh deh. Kiai Romli ini luar biasa, luar biasa. Beliau ini luar biasa. Dulu saya awal-awal ceramah, saya masih belum punya mobil. Saya belum punya mobil. Saya ceramah itu pakai Jupiter, pakai sepeda motor. Dimarahi sama beliau. Kamu ini ceramah pakai sepeda. Kalau ceramah tuh pakai mobil, bukan untuk menyombongkan diri, untuk menghormati ilmu yang kita bawa. Pakai mobil. Saya terdiam, mobil apa sih bacaan dia apa? Saya belum punya mobil waktu itu. Saya masih punya sepeda motor, itu pun Jupiter. Mun mancing cak gelak tak aku meyu. Jadi pesan Kiai Romli, cak motoran, cak sepedaan. Lalu beliau bilang seperti ini. Di rumah saya, terus kan panggilannya terus. Beni terus ngeber. Pintar waktu ke saya. Compok dan gula mobil ni kan andik banyak, tenggenteng itu, tenggenteng. Anapa gula beli mobil tenggenteng ni apa banyak? Mon gula mang kata ke pengajian, bah mobil butuh, kita masuk ke bengkel, capok mari pengajian lain. Saya di rumah mobil itu banyak dan bagus-bagus, kata Kiai Romli itu. Kenapa kok banyak? Ini untuk umat. Kalau saya mau berangkat pengajian, lalu mobil rusak, kalau masih masuk bengkel, selesai itu pengajian. Akhirnya saya nggak usah memperbaiki, pindah ke mobil satunya. Sampai nanti kalau punya uang beli mobil jangan satu, cek beli ngetung sampean mobil, apa banyak itu.
Kulanya on, ya Allah terong ya. Saya cuma punya Jupiter waktu itu. Tegas luar biasa. Semua maling itu takut. Ada suatu desa di Bangkal itu. Di desa itu terkenal semua penduduknya itu rata-rata bajingan, tengik. Ki Romli itu diundang ceramah sama salah satu seorang bajingan itu. Ki Romli dikasih rokok, tapi tidak diberikan secara langsung, dilemparkan dari jauh. Jadi Ki Romli itu ada di utara, yang ngasih rokok itu ada di selatan. Rokok gitu, yonta lagi. Ki Romli itu biasa saja. Waktu Ki Romli itu ceramah, Ki Romli itu marahnya di tas panggung sambil pakai mic. Bajingan yang melemparkan rokok itu naik ke atas, semua uangnya itu dicabiskan, diberikan sama kiai. Uangnya sudah habis, ambil di saku belakang, ternyata sapu tangan yang diberikan juga karena uangnya sudah tidak ada. Takut kapi kegini kini, takut. Sehingga ketika beliau itu masih hidup, ketika beliau itu masih aktif berdakwah, tidak ada orkes, tidak ada sabung ayam, tidak ada atuan tereh. Kenapa bahasa Indonesia? Iya bahasa Indonesia, nah siapa sudah tahu puncak Maturan? Iya andokan bahasa Maturan, cak bahasa nak apa? Ih sebel deh. Masa tidak ada andokan deh iya? Cak gelem pentong tuh kok maden aja. Luar biasa beliau ini kiai, luar biasa. Namun kehendak Allah, beliau wafat dalam keadaan tidak begitu sepuh. Beliau wafat dalam kondisi umur 52 tahun. Mudah-mudahan ulama yang lain yang hadir ini oleh Allah dipanjangkan umur. Beliau itu ya lakar sini kebun fokus nih kau orang lakar lekas setel lakar. Orang itu biasanya kalau baik cepat mati. Makanya saya tidak begitu baik ya takut. Saya tuh ada meler-melernya dikit saja ini. Makanya saya kalau ceramah ya sedikit-sedikit kadang bicara janda lain. Insya Allah saya wafat umur 93 nanti. Sekarang saya kan kelahiran tahun 88, berarti sekarang masih umur 17 tahun. Jadi masih mun nyoting cak gelem. Aku tidak iya. Leki keboleh saya ceramah mabik lentung. Cak gelem mun nyoting. Dia kami rana aja aku tidak aja. Pemulih kada. Barokah, ya barokah. Saya ceritakan ya. Ki Romli ini suatu ketika pernah bercerita. Dauhnya Ki Romli begini. Dulu kakek saya Kiai Ontap katanya. Tahu beliau Kiai Ontap kakek saya waktu hidup berpesan, "Cung, kalau nanti saya dihauli, mohon dihauli saya ketika waktu hujan." Itu pesan Kiai Ontap, kakek beliau. Ini yang cerita Ki Romli dan saya mendengarkan langsung dari Ki Romli. Ki Romli menyatakan, "Dimin mbangku leba Ontap itu. Nek apa pesan di odik, engkau munyah oleh anak budian petepaki kau jen. Saya kalau dihauli nanti tolong dihauli waktu hujan." Akhirnya haul Kiai Ontap itu sengaja ditaruh di bulan-bulan yang biasanya hujan. Setelah lama Kiai Romli dan seluruh keturunan Kiai Ontap itu mengerti alasannya. Kenapa kok Kiai Ontap minta dihauli ketika waktu hujan? Ternyata Kiai Romli dan Kiai yang lain dari keturunan Kiai Ontap itu menemukan salah satu redaksi hadis bahwa salah satu doa yang oleh Allah itu pasti maktuul qabul, pasti diterima inda nuzulil ghais, ketika turun hujan seperti sekarang ini. Makanya kalau pada malam hari ini hujan, pantas ini haulnya Kiai Romli. Kiai Romli sendiri kalau menghauli Kiai Ontap itu memang waktu hujan. Gimana kan gula benih keng tandi malam-malam anti hujan keng tak baca gula. Mohon maaf bukannya sombong, bukannya. Saya punya amalan anti hujan. Saya tuh pernah pengajian ba'da maurib di Sampang, acara pengantin. Pas saya naik pentas risik. Iya resek. Gerimis ya gerimis. Saya pas lagi ceramah gerimis. Lalu saya ingat bahwa saya punya amalan anti hujan.
baca bi hula para rabu sampun baca alhamdulillah salajan terus pahe kerem ben lap kelep yang asalnya gerimis jadi hujan deras lalu petir cetar mulai saat itu saya gak pernah baca lagi takutnya saya mati tapur kilap takut aku mati tapur kilap masuk koran pun pas tapur kilap dulu ke kalau saya mati tapur kuda Khalil Yasin mati bernganga mun tak ada yang ada ngelai kemudian dapur India areh wala kiai sobri lagu India gitu siapa seusul India gitu gurunya mojak boleh dan nak empale Aceh ke juga ini lepas dengar cerah pula kiai suruh nyanyi India untuk pak kering apa kakinya aduh kau terembi abuk Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu semua yang hadir ini banyak alumni Takriniti Muria. Mudah-mudahan dapat barokahnya Kiai Haji Romli Fakhri. Lebih-lebih makin Kiai siapa? Abah Haji Saridin. Bu, ni kehebatan yang Madura. Ya boleh nggak nih ke guru saya ya boleh pada Rabu. Coba bayangkan, makanya orang Madura itu di mana-mana barokah. Tepuk tangan untuk orang Madura. Nah, berarti hari Bugis, Melayu, Dayak. Mohon maaf. Jadi yang tepuk tangan itu yang Madura. Lah enggak, kita tuh kan memang enggak harus enggak harus sama, yang penting kita harus menjaga persatuan, betul? Enggak apa-apa kita berbeda. Indonesia itu kan kaya, bineka, berbeda-beda tapi tunggal ika satu tujuan. Indonesia itu sukunya saja ada 1.200 suku, lain betisnya. Nih kemana gelap mau gudeg panggung dah ini. Loh kan kita itu kan harus jaga persatuan, betul? Kita itu berbeda, jangan mengharap sama. Perbedaan itu harus ada. Untuk apa perbedaan itu? Agar kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Seperti jari kita. Jari kita itu kan beda apa sama ini? Beda. Jangan mengharap harus Madura semua, gak mungkin dan tidak boleh. Silahkan kita membaur dengan Bugis, dengan Melayu, dengan Dayak, tetapi tetap al-ittihadu yujidul quwwah wal quwwatu tutminun najah. Siapapun kita, kita adalah Indonesia, disatukan oleh negara, disatukan oleh bangsa, disatukan oleh bahasa. Tanah kita tanah air. Celot. Ngomong tanah air, siapa ngajak tanah kopi je pentong juga kemarin. Yang penting kita harus bersama. Ini gak sama, ini beda. Allah menciptakan ibu jari, ada telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Kita berbeda-beda. Mungkin Madura, Bugis, Melayu, Dayak, Sunda, Jawa, gak apa-apa, yang penting kita al-ittihadu yujidul quwwah. Kalau kita bersatu kita akan kuat. Wal quwwatu tudminun najah. Kalau kuat kita akan sukses. Maka kita bukan harus selalu sama, tetapi perbedaan di antara kita adalah saling melengkapi satu dengan yang lain. Ketika saling melengkapi, maka kita akan menjadi kuat. Mudah-mudahan kita tetap bersatu selamanya. Amin.
Makanya dalam ajaran ulama, la tahtakir man dunak falikulli syai'in maziyah. Jangan suka menghina kelompok lain. Yang Madura tidak boleh menghina yang lain jangan menghina Madura. Jangan saling menghina. Falikulli syai'in maziyah. Setiap seseorang itu punya keistimewaan. Jari ini kan enggak sama. Jangan saling menghina. Ada keistimewaan masing-masing. Ini paling pendek. Tapi meskipun paling pendek, ini punya keistimewaan. Apa istimewanya? Kalau ada habaib, kalau ada ulama yang nganter ini, padahal paling pendek. Monggo Habib, monggo Kiai. Paling pendek, tetapi yang mengantar ulama dan habaib ini paling panjang. Kengcek pengantar Habibnya. Di mana kamar mandi? Lurus Bib. Nanti belok kiri kanan. Pentong bi Habib bagi cara kan. Betul. Ini jari kelingking. Ini kelingking namanya. Tapi jari kelingking pendek kecil, jangan dihina. Ini ada fungsinya. Apa fungsinya? Nggak teroreng? Bukan. Kalau elong pun ketel kan. Hari ya sih makan. Hari ya makan yang ngeter Habib siapa masuk kayak elong. Kurbang elong. Ini yang masuk kalau hidung gatal, ini yang masuk telinga gatal, ini yang masuk. Semuanya punya fungsi. Makanya dawuh Allah dalam Al-Quran, nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'did darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Memang Allah ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedang-sedang, ada yang punya jabatan, ada yang tidak punya jabatan, ada yang jadi buruh, ada yang jadi petani, ada yang menjadi pedagang. Semuanya diatur. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Sengaja kami beda-bedakan kehidupannya. Ada yang Bugis, ada yang Dayak, ada yang Melayu, ada yang Jawa. Berbeda-beda, tetapi meskipun berbeda-beda, kita tunggal ika. Ini nama kita begitu. Sepenting hulu benajunan masih tung. Gak usah bertengkar. Orang Madura ketahuan, meskipun di mana ketahuan orang Madura. Kok tahu? Kalau ngaji orang Madura itu kurang kebuka. Pasti orang Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kalau iya itu Madura. Kalau yang Jawa terlalu banyak kebukanya. Waca kalu lilaki kan tata. Jawa itu. Loh gak apa-apa, memang lisannya berbeda-beda ya. Bujur-bujur ya kok. Apa ikan nih? Ikan kira ulun kada kawa. Ulun kawa bepandir bebuahan itu. Ulun bungas lah. Siapa menyewak-wak ibu dia? Jadi meskipun kita berbeda-beda, memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar berjalan. Tak ada titik orkes, Mat. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan. Karena kalau semua kerja kantoran, pas saya rasa acuale acan.
Apa cak lupa ka kami mah kita ada dia gitu ya. Enja. Jadi kanya guna kena TK kok dangdut ya. India. Iya. Jadi kenjek bukan ngangkau deh iya. Oh pentong bentiso dia kakek. Tak langkong pun nguncang guna boleh cak berkintar. Kak Sadidin. Pemulai kadar Kak Sadidin. Sengaja uncang dia ya. Tempat kering deh iya nih. Untung pengajian di budi temu bari di kompes ke pesakit gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, oleh karena itu kita berkumpul pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita demi untuk mendoakan guru kita Ki Haji Romli Fakhri secara khusus dan juga semua guru-guru kita seberataan. Seberataan. Apa boleh lah. Ada loading lah. Enggak, soalnya bahasa Banjar itu agak sulit memang. Kalau orang sakit garing. Kalau orang tidur guring, mun aguring goreng, mun orang sakit tidung aguring kereng, apa bahasa Banjar? Orang goring garung garing darem. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita kok menghauli guru kita? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, menghauli guru itu tidak sama dengan menghauli orang yang biasa, enggak sama. Kalau menghauli orang yang biasa, itu kata ulama tujuannya dua. Tadhkirah wa tabsyirah. Tadhkiratan lil maut, mengingatkan kita bahwa kita akan mati. Wa tabsyirah, tabsyiratan lil amwat, membahagiakan orang yang sudah mati. Itu kalau orang biasa. Namun kalau yang kita hauli ini adalah orang soleh, ulama dan guru kita, itu dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin niatnya beda lagi. Satu littawassul, nomor dua littabarruk. Ma makna tawassul? Kita memohon kepada Allah dengan dekat kepada orang yang sudah dekat kepada Allah, kita ikut dekat kepada Allah. Amin. Dengan mendoakan orang-orang yang menjadi waliullah, dengan mendoakan orang-orang soleh, maka doa itu akan mengantarkan kita menjadi orang yang derajatnya bisa sama seperti orang yang kita doakan. Amin. Makanya ada ungkapan, alaika bi arbabis sudur faman ghada mudafan bi arbabis suduri tasaddara. Hendaklah kalian itu bersama dengan orang-orang yang mulia, karena orang yang bersama dengan orang mulia itu ikut dimuliakan. Orang yang bersama dengan orang mulia itu juga akan ikut dimuliakan. Coba yang sampian alat apa namanya ini? Rebana, calti, saya bukan. Yang kulit sapi itu. Terbang, gak usah diambil, saya nggak minta. Itu tahu saya tepu kok ingatannya. Kok ingatannya nyaman? Nah, itu namanya apa? Rebana. Marawis. Marawis ini kan kulit sapi. Ya kan? Dulu itu kulit Al-Quran itu dibentuk dari kulit sapi. Jadi Al-Quran itu kulitnya kulit sapi. Kulit sapi ketika bersama Al-Quran setelah dibaca itu dicium. Padahal itu kulit sapi. Tapi ketika temannya Al-Quran, meskipun kulit sapi dicium. Ini temannya yang kayu, tiap nyanyi ditapuk. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Aduh, kita kalau vokadis kok nje.
Apa? Sama-sama kulit sapi yang bersama Quran dicium, yang bersama kayu bulat itu dipentung. Kan sama-sama kulit, tapi beda teman. Mohon maaf, kita kalau duduk sama copet, meskipun tidak ikut mencopet, dicurigai polisi. Betul? Kita kalau duduk sama kiai, kita dikasih apel, dikasih pisang. Kiai belum ngambil, kita sudah ngambil 3. Padahal keng contoh lah, tergantung temannya kita itu. Kalau kita bersandar dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang berilmu, dengan orang-orang yang takut kepada Allah, dengan orang-orang yang menjadi kekasih Allah, besar harapan kita juga akan menjadi orang yang wusul kepada Allah. Makanya ada ungkapan kun ma'allah fa illam takun ma'allah fakun ma'a man kana ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Sampean kalau memang tidak setuju dengan tawasul, kan ada biasanya tawasul syirik, langsung saja. Kita itu bukan meminta kepada Kiai Romli, kita minta kepada Allah. Menggunakan kemuliaannya Kiai Romli, maka kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Bu. Cengeng. Nora no teman muring gedeng kage jiu. Kiu-kiu ge kok. Enggak. Sehingga dengan mendekat kepada orang yang selamat, daripada selamat kapi, daripada becer kapi, mentar eka polo ngebi kirom libu dian sambian. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, kenapa kita hanya ingin selamat kok harus mendekat kepada orang yang selamat? Perhatikan, ada 3 hal, yang 3 hal ini ditanggung oleh Allah. Ini menjadi tanggungan Allah. Sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah jangan terlalu dirisaukan, ini ditanggung Allah. Dan ada 2 hal ini tidak ditanggung oleh Allah. Yang tidak ditanggung Allah, kalau kita tidak mencari, kita tidak akan mendapatkan. Setelok ditanggung di Allah. Sedua mun tak nyari kuleban sampean tak kira oleh. Perhatikan apa saja yang 3. Makanya yang 3 ini di dalam Al-Quran disebutkan menggunakan kholaqoh. Kata ulama ahli tafsir, kalau menggunakan kholaqoh ini hak prerogatif Allah, ini murni keputusan Allah, itu kholaqoh. Kalau ja'alah, ada campur baur manusia. Yang 3 ini Allah menggunakan pakai kholaqoh. Apa yang menjadi tanggungan Allah? Yang pertama, hidup dan mati manusia itu ditanggung Allah. Kita tidak tahu tentang hidup, kita tidak tahu tentang mati. Bahkan mati dan hidup itu sampai sekarang tidak masuk akal. Kadang-kadang yang muda mati duluan, yang tua tak mati-mati. Banyak-banyak sih dia. Yang sakit parah ditunggu kematiannya, beres odi boleh ki abini boleh ki. Yang sehat mati mendadak. Kam min sahihin mata bi ghairi illah wa kam min alilin asa hinam min ad-dahr. Banyak orang sakit, sudah operasi berapa kali, sudah opname, sudah masuk ICU. Secara kebiasaan tidak mungkin hidup, tapi banyak yang hidup lagi lalu dia sembuh. Betul. Bahkan sampai kadang-kadang mati suri. Mohon maaf, mati suri itu mati hidup lagi. Itu namanya mati suri. Keng mun suri mati. Haram tak kira juga boleh gak di. Makanya beda, ada mati syahid, beda syahid mati. Kakek hid. Oh. Kalau mati syahid pasti masuk surga. Keng mun syahid semati. Apa cang bejeng ngehid. Makanya mana syahid. Mun tak bejeng putun hid. Mohon maaf hid, mohon maaf. Mun tak terima ke cara genak sini. Dan nak mun tak terima dia nak. Pong banyak salang lang amai juga. Dan nak hid. Hid. Mun tak terima dia nak. Oh, kada kawai kam nih. Siapa cireng hui pun bisa.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang yang sakit parah gak mati-mati, yang sehat malam masih hadir sholawatan, masih pengajian, besok subuh di masjid sudah ada panggilan siaran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang dibaca ayat, tapi yang mendengarkan itu malah takut. Kenapa? Lagunya itu salah pasang. Karena lagu ini dulu pernah dibuat menakut-nakuti kita waktu kita kecil. Lambak guna ben sampean mun tak lengit dero. Kan ikon patako nih. Tedung bau kan dia kan. Mun tak lengit kan pah bapak aku kok ke dalam sarong. Pas amunyi dalam bau. Takok market tekan. Anak ngideh, mbuk saya bau bi ipang. Alhamdulillah andi alek boleh. Andi anak empat oleh na bau gapi. Itu yang Madura gitu ya. Oh. Batuk ditemek aja. Abang kan oke kan? Kan lagunya gitu. Bau. Sekarang orang menyiarkan orang mati pakai lagu itu. Inna lillahi. Ya takut. Mata tak aku aja dengan lagu kok nak aku aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehat, gak berpenyakit, malamnya masih ikut sholawat nariyah. Besok pagi-pagi sudah dinyatakan innalillah. Tetangga semuanya berkumpul. Sakit apa lagi na? Yuk sakit. Loh sakit lah. Tenaga jelas. Becak masih beri kau canggih ke masa. Mana maki odi lah. Enggak maksudnya. Yang mati pagi hari. Ini kan malam lagi odi. Kayak agule. Nah, apa sih kayak agule? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi mati hidup itu tanggungan Allah. Kita tidak tahu siapa yang akan mati duluan. Enggak tahu. Belum tentu yang sakit, belum tentu yang tua. Kita tidak tahu. Ini yang hadir kalau masalah mati pasti mati semua. Yang mati duluan siapa? Enggak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Bisa saja yang hadir ini mati duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya yang mati belakangan. Dari masih cocok kok, tidak ada pentong sekali kakek. Kita gak tahu. Makanya masalah mati itu Allah cantumkan di Al-Quran menggunakan kholaqoh. Coba perhatikan firman Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Alladzi zat atau Allah khalaqal mauta. Apa nih? Hah? Allahumma sholli ala Muhammad. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan mati hidup itu ciptaan Allah. Makanya mati hidup tidak masuk akal, tidak rasional, tidak harus tua, tidak harus sakit, tidak bisa. Khalil Yasin makin camat, suaranya santa 2 hari di Sungai Danu, tidak sakit, masih muda, suaranya menggelegar.
Tapi siapa yang tahu pulang dari sini menuju Madura, Romoro tak lemat. Dak masih cocok mati. Kau pati dudukan diri lah. Wah langsung mati mendadak dia ya. Tuh pak kering apa dina di pajak saran kalau. Daripada lanceng ngomor kapi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, hidup dan mati itu bukan urusan manusia, ini ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah meminta terlahir dari jadi orang Madura, enggak pernah, itu urusan Allah. Tidak pernah meminta terlahir jadi orang Batak, tidak pernah meminta terlahir sebagai orang Jawa, tidak pernah meminta terlahir sebagai orang Bugis, tidak pernah meminta terlahir sebagai orang Melayu, tidak pernah meminta terlahir sebagai orang Sunda. Semuanya kehendak Allah. Kita lahir dari ibu siapa, kita tidak request. Romoro teti anang bu misnati, Romoro lahir di anang bu petima deh, kan nggak tahu kita, betul. Kalau sama-sama request, saya akan minta mungkin saya akan minta terlahir dari seorang Rita Sugiarto, sehingga ketika lahir hari ini, tak lenget drone sarung. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mati hidup itu ditanggung Allah. Perhatikan, diingat-ingat ini. Makanya pakai khalaqah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kurang 10 menit. Iya mayo. Siapa minta tambahnya? Satu, mati dan hidup. Yang kedua, apa yang menjadi tanggungan Allah? Jodoh. Jodoh itu bukan pilihan, jodoh itu pemberian. Dulu kita sebelum berkeluarga kan sama, kita itu mempunyai keinginan dan cita-cita yang sama, seleranya sama-sama tinggi. Kok mau nabi ini lekuknya di serenjeng, sekoning, seratin, sesoki, selamat tua soki para mati ya. Kan sama itu. Jadi terobi ni serenjeng, seratin, sekoning, sebagus, seadem, sepenter. Oleh nah, dek bandek jeleng bek cuba ala benar. Marah, poro peben binin siapa mana dia? Beda emak siapa sing ada tukar tambah binin kakek. Lah kan iya kan? Kenapa kok demikian? Jodoh itu bukan pilihan, jodoh itu pemberian ditanggung Allah. Makanya yang berkaitan dengan mati dan jodoh itu gak rasional, gak masuk akal. Makanya ayatnya jodoh. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Subhanalladzi khalaqal azwaja. Pakai subhanalladzi khalaqah, bukan ja'alal azwaj tapi khalaqah. Kok khalaqah? Hak prerogatif Allah. Makanya saya sering berpesan setiap pengajian, mohon maaf kalau ada pembacaan Yasin, kalau sampean memimpin surah Yasin, tolong pegang Al-Quran. Loh ini hafal, meskipun hafal, kalau sampean nervous, mun ngeter, makai apal elang. Loh saya pernah dulu menemukan orang baca Yasin itu nyampe setengah langsung selesai Yasinnya. Aslinya yang mau dibaca ayat tadi, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Berhubung ngeter, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Ini budi nyapit, cocok teh lekas nakan kok. Loh, ini ayat agak sama. Meskipun hafal, dulu ada cerita, ini cerita belum tentu kejadian beneran, tapi cerita. Ada orang disuruh sambutan, nggak pernah sambutan karena berhubung dia itu nervous, gemetar, akhirnya dia menghafal 2 hari hafal sama teknya. Cuman berhubung nervous, meskipun hafal hilang hafalannya. Setelah dia sambutan, lalu dia menutup. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang tiada batas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tsummas salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Boleh ke ada boleh. Ada bagi semalam tak kira turun deh kan. Beturun deh, memang tak tahu sini tutup. Kapan ditutup boleh ke ada boleh.
Jodoh itu pakai subhanalladzi khalaqak. Kalau pakai subhana menunjukkan setelah subhana itu luar biasa. Kok pakai khalaqak? Hak prerogatif Allah. Makanya jodoh itu tidak bisa memilah-milih. Abu makai pak tahun abu kalan mun tak cudu yang pangeran gagal tak detik. Tapi sakul yasin apa kalan belum 6 bulan. Mari teket beton. Ini bangkalan dia mun mari teket beton. Ada burungan. Kurang didik saya teket beton lebih. Baca mari teket beton. Beni cucu nabis makin saya kabin dan gue tak kenal tak apa kan romo-romo apa kabin kan tak bisa jodoh seperti itu. Makanya jodoh itu jangan banyak komentar. Kan ada kadang-kadang pasangan yang seakan-akan tidak cocok. Si bini ruat entek geluk kita mari cuma ada itu. Si bini ruat tin selake selake biasa terus kerja mbian pangucap ni enda mata anda amun jodoh jadi si bini upload status cinta itu datang bukan hanya karena alasan tampan tapi siapa yang bisa memberikan rasa nyaman ya apa maki buat coba menandi pajero maki genteng munadara kan gua tanya kaki nih tak mau kok selain tersinggung gua tanya kaki jawab bodoh yang laki terus kesampean kedua situ ngeganteng melarat situ ngecoba keng soki milih si ganteng apa si coba tak si coba tapi sejak boleh pernah tunjuk ya kak nobis apa no bisa untung kau tak bini dana jarungnya begading kok kalau pesen lu kan gitu jodoh itu betul jodoh itu gak masuk akal. Coba perhatikan kadang-kadang yang cantik belum laku seratin kita paju apa sih coba lah lagi pak kali beda saya coba lah lagi pak kali beda 100 kilo baju laki beda minta nomor HP nanggo lah enggak maksud lah enggak saya biasa nyarat kok ongguan yuk jadi mun beda 100 kilo baju nomor bagi kakak 2000 baju yuk siapa ngocak kena TV gitu coba perhatikan perkawinan itu bedereng laki bini nih kalau itu mau atokar lo itu mau rami nomor itu mau telak beda nggak pernah bertengkar ada kabar sudah bercerai bedereng laki bini nih benar ya atokar aning pun tahun ngandung mida iya jujur kan tak masuk akal ya? Kenapa kok demikian? Karena jodoh itu bukan sesuatu yang bisa diukur pakai akal tetapi sesuatu yang ditentukan oleh Gusti tanggung mereka satu hidup dan mati ditanggung oleh Allah kedua jodoh ditanggung Allah yang nomor tiga ini ditanggung Allah apa? Rizki badegi rizki itu ditanggung Allah makanya Allah itu dalam hadis qudsi menyatakan al-kasbu minka wal hasbu minni kamu tuh kerja hasilnya tergantung saya sehingga meskipun kerjanya sama-sama jualan yang dijual sama tempatnya satu visinya tak sama tak ada loh bisa jual bakso matemor jual bakso aram pag dia matemor jual bakso bisa beli sepeda ber jual bakso sepeda nanakin jual norok bendalmu adalah kemedak sekali padahal yang dijual sama-sama bakso tempatnya gandeng kenapa kok beda seharusnya kan sama ini kalau pakai hukum akal wong sama-sama bakso wong tempatnya sama kok nggak sama rizki tak pada rizki itu ditanggung Allah jelas banyak orang laku nasara keng pesena didik banyak orang laku nang tenang keng pesena banyak
Beda rumah. Lo bisa cari dengan ukuran kuliban sampean. Sudah ada takarannya masing-masing. Rizki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Yang penting bekerja. Di mana yang Allah berikan itulah hak kita. Kita seperti halnya berada di tempat yang tidak ada atap. Kita memegang wadah masing-masing. Saya memegang gelas, sampean memegang drum, ada yang memegang ember. Kita hujan-hujanan. Meskipun satu hari kita hujan-hujanan, air yang kita dapatkan nggak sama. Kenapa? Bedanya lain, Kak. Bener. Minum siapa ngocak minum dia? Kan siapa yang gue bilang dia? Arah apa aja? Derai ngede ya. Minum. Itu pak kare ngapa di ya? Arah apa? Deer di mende ya roh. Minum. Ngarah kebiasaan gua nembi tak iya nembel bapak. Coba perhatikan. Kalau Allah berencana mau memberikan rizki, kadang-kadang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Saya mau cerita. Ini sering saya ceritakan sebagai bentuk motivasi dan sebagai penguat kepercayaan kita kepada Allah bahwa rizki itu ditanggung Allah. Beberapa bulan yang lalu bertepatan bulan Tekipit, bulan iya marina tongare kan Tekipit bulan Allah ya. Ini berarti Pemekasan ini berarti. Ya, Pemekasan ya. Pemekasan itu bulan Allah. Di Bangkalan bulan Allah juga kan Allah. Ada Allahnya namanya. Iya tak kepek juga Allah. Saya bayang kaki apa bu? Perhatikan, bulan Tekipit kemarin, bulan Dzulqa'dah, saya kedatangan tamu dari Bondowoso. Dari Bondowoso ke Bangkalan itu 7 jam pakai ton. Ke rumah itu jalannya 2, 1 ton 2 cor, corancor. Satunya tol ngantol. Tahu kalau yang dekat-dekat rumah tahu saya itu. Saya kan Bangladesh, Bangkalan desa. Pelosok, betul pelosok. Kalau yang sudah yang daerah Manoan Belantas itu ngerti tempat saya Durjan itu jalannya rusak sampai sekarang. Gunung nyelet. Tapi kan muni ke kantor, sampean tidak akan percaya kalau saya orang gunung karena kan muka saya muka Jakarta. Jadi memang agak begitu tidak. Saya kedatangan tamu dari Bondowoso. Tamu itu datang sekitar duhur. Kebetulan saya sudah berangkat jam 8 pagi ke acara sehingga tidak bertemu dengan saya. Biasanya di rumah kalau ada tamu dari Jawa, itu nyampe rumah itu masang jadwal, nulis jadwal, juga mengikut sertakan nomor HP. Nanti saya datang, saya hubungi atau ada yang menghubungi bisa atau tidak. Ini enggak mau masang jadwal. Saya mau menunggu kiai katanya. Saya datang ke rumah jam 2 malam. Enggak mungkin saya menemui tamu jam 2 malam. Kan biasanya kerja bakti saya. Jadi saya datang jam 2 malam, keesokan harinya itu mau nih dia tanya Aki, saya dari Bondowoso, kiai, pola masa ngejadwal punten kiai, wah utang apa sih yang bulan, abang apa dia ya, wah tega tak mulai tega nginep, ternyata ini kayak masa ngejadwal, terus saya tanya, nah apa kasokan, dia iya kok. Anu kiai, gula kantor ini kayaknya tasakuran. Oh tasakuran. Tasakuran apa? Gini kiai, dulu saya niat mau buka usaha, mau buka toko. Cuman saya bingung di mana tempat yang strategis untuk membuka toko dan apa yang akan saya jual biar laku cepat. Dalam keadaan bingung kiai, saya tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpi itu sampean datang dan memberikan petunjuk. Tanah nikah seepakon, bangun nikah. Seepakon jual nikah, seepakon enom.
Jadi saya bermimpi Kiai, tanah ini yang disuruh bangun dan ini yang disuruh jual. Akhirnya saya mengikuti apa petunjuk di dalam mimpi tersebut Kiai. Dan dengan izin Allah Kiai, alhamdulillah sekarang saya sukses Kiai. Berkat petunjuk Kiai dalam mimpi sekarang saya sukses. Sehingga saya sekarang mungkin saya mau cak soki ngaraking tak nyaman ke dulu. Pokoknya sukses ini kan. Cair Kiai. Lalu dia mengambil amplop dari sakunya tebal. Sebagai bentuk tasakuran kami Kiai, karena kami yang sukses gara-gara petunjuk dari Kiai, ini tasakuran kami. Kula tak masa. Saya kan gak tahu apa-apa, bukan saya yang memberi nasihat, dia bermimpi sendiri. Entah jin mana yang menyerupai saya itu. Oh, dia mimpi-mimpi sendiri kok ngasih uang ke saya. Saya gak tahu apa-apa, moro-moro dikasih uang. Ini bentuk tasakuran saya Kiai, karena saya sukses gara-gara diberi petunjuk sama Kiai. Saya gak mau, saya tolak. Enggak. Saya tolak. Enggak. Polan kula tak ende, polan kula nolak. Ku tak pakai paksa, dipaksa. Ibu kasa, enten Kiai kula kudu kadenya tubo di kepecet ketagi paksa. Karena orang ini kamaksa. Kula nengen tak aku dia mati. Loh, kalau dia memaksa, saya nanti memaksakan, takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Loh, saya kan tuan rumah, katanya tuan rumah yang baik adalah tuan rumah yang mengalah kepada tamunya karena tamu adalah raja kan deh ya. Jadi nengen kula tak aku dia misalnya. Sahabat kesah. Tamu ini kamu lihat, tamu itu pulang, setelah tamu pulang saya memohon kepada Allah. Ya Allah, terbanyak hari ngamimpi ya Allah. Mudah-mudah. Menterbanyak hari mimpi jang kula. Coba dipikir-pikir. Apa usaha saya? Enggak ada. Saya kerja apa? Enggak kerja. Tapi kalau Allah mau memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, ini dari Bondowoso ke Bangkalan 7 jam perjalanan, nyampe ke rumah tidak ketemu, masih menunggu 1 hari 1 malam. Coba andaikan saya mau mengantarkan uang orang yang nggak ada, saya pasti bilang alhamdulillah uang selamat kan gitu. Ditunggu 1 hari 1 malam, saya gak kerja apa-apa, diantarkan dari Bondowoso ke Bangkalan, saya tidak bekerja apa-apa, saya tidak memberikan apa-apa. Tapi kalau Allah sudah mau memberi rizki, maka tidak usah masuk akal, karena rizki itu adalah tanggungannya Gusti. King mun beni rizki nah makanya ada emat tak milu. Kalau bukan rizkinya, meskipun sudah di hadapan mata, tak milu. Saya dulu ingat pernah di acara undangan itu dikasih ayam, ayamnya agak mentah, kurang matang. Keke liya sambil. Etace tak boleh ku tak pahal tok cukup. Ngaltok. Kule sesosa yang saya takutnya itu takut jatuh ke piring di kiai dekat saya. Betapa malunya ketika itu jatuh ke piringnya kiai dekat saya, kan kiai semua. Saya lihat, oh enggak ada, alhamdulillah, selamat. Abah takut pah ngaltok ke piringnya kiai buku bentuk dus. Jadi ngada jang kula tak ngal. Keng si keton mi pah elang cek ngaltok dem modok itu mujuko. Saya tuh makannya sampai gak pakai ikan itu, gak pakai ikan ayam karena hilang. Saya cari kemana? Sampai makan selesai pak kun tak cukup je enak tak milu. Kule sampai depak ke rumah kira pikir, dia mau ya cukup je enak gila. Ada apa kan depak ke rumah aku tak apa itu milih mesah di hula gangal. Kalau bukan rizkinya sudah diculut ngaltut. Kalau bukan rizkinya diculut kan, sudah diculut ngaltut. Kalau rizki dari Bondowoso diantarkan ke Bangkalan, itu rizki itu. Kalau bukan rizkinya cek lekek lebeda. Kita bisa sini rizki ini kan. Paham ini. 3 ini ditanggung Allah, mati hidup ditanggung Allah, rizki ditanggung Allah, jodoh ditanggung Allah. Makanya rizki juga pakai khalaqah. Alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Pakai khalaqah. Itu
tanggungan Allah. Yang penting kita bekerja, hasilnya pasrahkan kepada Allah. Ini ditanggung. Makanya yang tiga ini, jangankan yang Islam, tidak Islam pun dapat hidup, jodoh, rizki. Jangankan yang taat, yang maksiat pun dikasih. Jangankan yang taat, yang memusuhi Allah juga dikasih. Ini ditanggung. Tapi ada dua hal yang tidak ditanggung. Ini kalau kita tidak mencari sendiri, kita tidak akan mendapatkan. Satu, ilmu. Ilmu itu tidak ditanggung. Kalau kita tidak mencari, tidak akan mendapatkan. Kita mencari tidak menggunakan hati yang bersih, tidak akan mendapatkan. Syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Kita sudah mencari tapi tidak hati yang bersih, ilmu itu tidak akan kita dapat. Ilmu tidak ditanggung. Mohon maaf, makai potrana ustad, maaf, makai potrana kiai, muntak ngaji tak kira tahu. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah, karena tidak ada orang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Ilmu tidak ditanggung. Bu ada kiai namanya ilmu laduni. Iya, tapi kata Imam siapa? Pengarang Ibnu Malik dalam Alfiyah, wa fi ladunni qalla wa fi, meskipun ada ladun itu qalla, mungkin dari sekian juta orang itu 0,00001%. Ilmu ini kau tuh nyari, tak tanggung ilmu ini. Siapa orang? Putrana kiai raja, selala raja pakai lempo kan raja dukalin. Keng muntak ngaji. Tak kira tahu, karena al-ilmu bitta'allum la bin nasab. Ilmu ni kaajar beni etoronaki. Ilmu itu tidak diturunkan, tidak ada ilmu turunan, itu gak ada. Tidak ada ilmu turunan. Ilmu itu tidak diturunkan. Ilmu itu harus belajar. Ilmu ni kata etoronaki. Se etoronaki nikah mengi. Mun mengi etoronaki. Pala bapang hid dia. Teku anak oke kok. Situng ilmu ni. Makana kelenun makai bintara mun tak ngaji tak kira ada. Sampian yang orang biasa jangan kecil hati, meskipun orang biasa kalau anaknya ngaji pasti punya ilmu. Kita orang biasa, meskipun orang biasa kalau ngaji pasti punya ilmu. Kelenun, jangankan yang biasa. Mohon maaf, maling belum tentu anaknya menjadi maling, bisa saja menjadi copet. Situ, setelok perhatikan. Saudara, meskipun sambil bergurau, saya mohon yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan kemanfaatan. Mohon maaf, gula benih antara kerja, kayak mau tak kerja, impian gitu. Mohon pak pula kojo. Tiga ini ditanggung. Jangan terlalu susah dengan yang tiga. Yang penting usaha. Sepenting pala sakit akan pembian. Sepenting pala tandi besial aku sini. Kehasil nak bikin kau bawa. Pala bujang nyari deh iya. Oke, sepenting aku jalan syariat. Hasil lah bagi Allah. Setelok nih. Yang dua ini kalau kita tidak berjuang, kita tidak akan mendapatkan. Satu, ilmu. Yang kedua, selamat. Keselamatan itu tidak ditanggung. Makanya orang Islam yang punya keselamatan, orang yang tidak menghampiri kepada keselamatan tidak akan mendapatkan selamat. Yang tidak memperjuangkan keselamatan tak kira selamat kan? Tak bisa. Keselamatan itu tidak ditanggung. Selamatnya kalau ditanggung, saya tak nyari tak kira oleh. Setelok ni kayak berdik, mak kira yang kafir. Keng mun selamat tak oleh, mun tak Islam kan? Jelas? Tak bisa. Ini enggak ditanggung selamat. Selamat ni kalau ditanggung. Mohon maaf, jangankan yang cuma namanya Khalil Yasin, hanya mas selamat. Orang hanya mas selamat. Ada kan bapak ikut cak mang selamat. Bung selamat. Anang selamat. Binin selamat. Tatangkena selamat. Kalau golongan selamat nih. Maka golongan selamat pun tak abajam. Poton mat. Tak bisa tun jabardun. Putun. Makanya kita berkumpul. Saya ulangi lagi.
mendoakan guru kita yang sudah wafat tidak sama mendoakan orang lain. Kalau orang lain yang wafat itu tabsyirah, kita menjadikan mereka selamat. Tetapi ketika guru kita yang kita hauli, kita yang ingin nebeng selamat kepada orang yang sudah selamat, karena dengan bersama orang yang selamat kita juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan syafaat. Nanti Kiai Romli Fakhri ini ketika mau masuk surga dicegat sama malaikat. Mau kemana Kiai Romli? Saya mau masuk surganya Allah. Kau masuk surga? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Saya termasuk orang-orang yang dikatakan Allah dalam ayat ini. Akhirnya kata malaikat, tunggu dulu Kiai Romli, jangan masuk surga dulu. Barangkali ada santri dan alumni yang mau dibawa. Ente gelu. Moro-moro amin gak ada. Barangkali beneran tuh. Barangkali ada santri yang mau dibawa Kiai. Barangkali ada tetangga yang mau dibawa. Barangkali ada alumni yang mau dibawa. Beliau menjawab, kalau dibawa semua banyak malaikat, santri saya tuh banyak ribuan, alumni saya itu ribuan, puluhan ribu, tetangga yang mendukung perjuangan pondok pesantren itu banyak. Apa kata malaikat? Hatta walau kanu adadatan nujum, meskipun sebanyak hitungan bintang di langit, kalau kau menghendaki silahkan bawa. Makanya nanti yang memberikan syafaat itu ada 5 selain Al-Quran, Nabi Muhammad, malaikat, bulan Ramadan. Yang nomor 5 itu as-salihun, ay al-ulama, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang soleh seperti beliau, nanti bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nambian ni kerja kesampungan ke kiai, kerja kesampungan ke guru. Alhamdulillah Bapak Saridin ni kerja pun parlo bedaki acara king oleh saya guna guru abi berapa obeng. Asampung. Ya keng cek karo asampung. Asompong boleh. Maka asampung mun tak asompong. Numpak gratis dia. Cak kemi pesete 2000. Ara mah kemi 2000. Lagu tim anak kemi majar saya, mun tak roh kemi separo ya. Separuh neroket cengka ke sungai Cuka dia. Habis. Jadi kalau orang biasa yang mati di hauli tabsyiratan lil amwat, yang mati selamat gara-gara istighfar kita, gara-gara doa kita. Tapi kalau guru kita yang wafat, kita doakan Allahumma rfa' darajatihim, ya Allah tinggikan derajatnya. Ketika ditinggikan derajatnya Kiai Haji Romli Fakhri, maka kita semua akan tinggi derajatnya karena kita akan dibawa oleh guru kita. Amin. Makanya mendoakan guru wafat itu beda doanya. Kalau yang mati orang biasa, Allahumma taqabbal wa usil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah. Allahumma ij'al thawabat ma talawna wa ma qara'na fikakan lahum minan niran wa 'atqan lahum minan niran wa hijaban lahum minan niran. Ya Allah, jadikanlah pahala ini menjadi penghalang bagi dia untuk masuk neraka. Jadikan menjauh dari neraka. Jadikanlah sesuatu yang mencegah dari api neraka. Itu kalau orang biasa. Kalau yang wafat guru kita itu kata ulama su'ul adab. Ya Allah, yang saya baca jadikanlah penghalang Kiai Romli masuk neraka. Emang Kiai Romli masuk neraka? Itu kata ulama su'ul adab. Maka kalau orang soleh yang wafat, guru kita yang wafat, maka doanya Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bikaromati Kiai Haji Romli Fakhri an taj'alana wa jami'al hadirin min ahli salamah wa min ahli syafa'ah wa min ahli jannah wa adkhilal jannata ma'ahu birahmatika. Gitu doanya. Ya Allah, dengan kemuliaan Kiai Romli Fakhri yang telah berjuang di dalam Islam, yang telah mati-matian untuk nahi mungkar, jadikanlah kami orang-orang yang selamat dan selamat bersama beliau, masuk surga bersama beliau. Amin koyu. Cengeng itu Pak Garing ngapa dina dia sini kegeng tak langkong deh. Pada malam ini Khalil Yasin hadir ke haul Kiai Haji Romli Fakhri. Budian mun sampian eki bebi Kiai Romli sampian selamat. Mun Khalil tada sehari keluar. Mun Khalil Yasin selamat sampian tada, insyaallah sampian sehari ya bi gula. Mun pada tak selamat pada cak cungre seharian. Pada tak itu mo pulang saya ceramah lo emang ki pulang saya ceramah langsung masuk surga. Khalil Yasin lo itu mo yu cak beni ulama jatan di ilmu gula keng karo celeper kalak jeng. Iya buan kula saya di mana-mana gitu. Saya enggak mau menjual barang palsu. Saya enggak punya ilmu, saya enggak punya. Kok diundang? Tak kira bulan apa nyanyi India kan? Inja tak nyanyi kok. Engkau ni tak jual barang palsu. Saya seneng kesukaan ngonceng ya tuh, dia ngonceng. Pada saya seneng ya.
Iya masa tak yonceng gula. Ini serem tak yonceng. Gula jetem lagi. Kepak gula mate. Mbuk gula lagi boleh. Mate boleh lagi. Jadi gula ni kejetem dua kali. Pon paham saya pada Pak Ingki. Sejam lebih. Korang ngoncang boleh. Oh detik ojen lah. Jadi mun tak tega ojen tak embu pakai sampai sopu dia. Sampai sopu ya. Rekan yang kuak-kuak kau bisa kira. Masa malam tak usah tedung sekali. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, apa sih ciri-cirinya? Nase. Perhatikan, di Bangkalan ada satu desa. Desa ini tidak ada masjidnya. Sampian yang tahu desanya bukan desa saya. Saya desa Durjan. Itu di desa Telokoh. Masuk dari jalan Timbang itu sampai 3 kilo gak ada masjid. Saya melihat orang-orang sepuh itu Jumat itu jalan kaki mendarat. Benih pesawat dan darat. Itu lebih 1 kilo gak ada masjid. Saya membangun masjid di tempat tersebut. Dan pembangunan masjidnya sudah lebih 1 bulan. Makanya saya di pengajian itu kadang-kadang itu menjalankan kerdus. Karena nikah alumni dari Maturaan juga, mek pola kasokan nyumbang gula majalah kerdus makin. Nanti disumbangkan kepada masjid ini, kepada masjid. Jadi nikah ampun ki oleh 100% ki oleh 20% paling. Tapi sudah edak sekarang. 1 bulan lebih itu sudah edak. Untuk pondasi bawah sudah edak karena tanah tabu nanti itu edak. Jadi kalau sampai tidak keberatan, gula majalah kerdus, saya kesokan nyumbang ke masjid nikah ya tore. Nggih? Nuhun seporah takut beda hal-hal saya tak berjuga. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pantas dari yang saya sampaikan. Namun mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa menjadi penyemangat untuk mendoakan guru-guru kita. Saya ulangi, kita mendoakan guru kita bukan biar guru kita selamat, tapi justru dengan mendoakan guru kita akan menjadi selamat. Jadi bukan guru yang butuh doa kita, tetapi kita butuh guru. Makanya kita mendoakan dengan doa tersebut kita mudah-mudahan diakui santrinya nanti di hari kiamat, sehingga kita mendapat syafaat guru kita dan orang-orang soleh nanti. Amin Allahumma